balik lagi nih guys sama gua Johan Gunawan. Selamat datang di channel kita ya, di Naked Pantry channel ini. Ini kita masih ngerjain trial something ya, dimana kita mesti ambil semua ini buah-buahannya yang ada di pohon-pohonnya ya guys. Tapi sebelum kita mulai biasa ada kayak begini, kita harus dulu terus dulu sampai sini gitu. Jadi kita mesti isiin dulu tuh dulu yang gede-gede kayak gini ya, dan juga yang bagus-bagus juga, karena kita pengen tahu berapa banyak ya timbangannya, berapa kilo gitu ya. Dan juga habis itu baru semuanya bikin dan taruh di bin. Ini mereka cuma pengen tahu aja kita ada berapa banyak lah yang bisa mereka bikin di kebun itu apa namanya, pertumbuhannya gitu. Karena mereka dari research seperti ini mereka bisa menyarankan untuk para grower caranya mereka itu. Kalau mereka mau implement di mereka silakan gitu ya. Ini nggak mesti itu bagaimana ya. Ini contohnya kan biasa orang kerja rating itu ada yang 3 can, 4 can, tapi ini mereka bikin ada 6 can, 12 can ya. Dan cuma ada kadang-kadang cuma spurnya aja dibikin kain itu, tanam buahnya dia numbuh. Jadi mereka implement dan mereka bisa lihat ke depannya gitu ya. Ini pokoknya setelah pruning mereka datang, terus mereka rawat juga ya. Kita kasih bahan-bahan kimianya sendiri gitu dari perusahaan research ini ya. Nah ini untuk asosiasi untuk semua para minyak growers yang ada di Nagoya region sini guys ya. Jadi ini kita pengen tahu nih kan ini berapa banyak kan yang bisa bikin nih untuk kayak gini diambil taruh di bisnya dulu. Kita mau semua taruh gitu, ini kan bisa tahu nanti kalau selesai metik. Nah nanti di depan sana di truknya itu taruh sana dengan timbangan. Kita pengen pisahkan mana yang bagus-bagus dari makanya dari contohnya yang mereka bikin dari 6 can atau 4 can yang mereka bikin gitu ya. Pengen tahu mana yang bagus, mereka ambil buah-buahannya yang bagus dipilihkan. Jadi nggak semuanya diambil, nanti bawa ke sini mereka untuk mungkin di wine kali ya. Pada seger-seger tuh banget tuh. Aduh buahnya guys. Ini kita kerjanya nih apa namanya, kayak balapan gitu ya. Karena 2 orang ngituin satu pohon gitu guys. Jadi tuh kita sering kayak apa balapan gitu ya. Kita mencoba harvesting tuh pohon-pohon ya, yang of course yang udah dikasih beansnya gitu ya. Terus kita tuh lihat sendiri kan tuh guys teman-teman, dia punya shootnya tuh huntingnya tuh pada ke atas semua, tinggi-tinggi pula lagi ya. Enak sih ini, advantage misalnya untuk orang yang tinggi-tinggi, karena kan mereka bisa apa namanya ambil buahnya yang tinggi-tinggi yang di atas gitu loh guys. Karena apa namanya ini di blok ini ya, ini ada yang 6 kain itu, yang 6 ranting gitu ya, tapi itu enggak keikat di kawatnya guys. Itu jadi dia pada ke atas semua gitu. Nah itu mau ke atas juga
dia dikasih kayak karet gitu, dikencengin gitu supaya kalau misalnya nggak kena angin gitu. Kalau kena angin tuh pasti kita jatuh gitu kayaknya. Jadi itu yang ranting yang udah lama itu mungkin ada mungkin setahunan kali ya. Terus mereka tuh dibiarin aja gitu ya, kalau misalnya musim pruning itu nggak dipotong, itu dibiarkan aja gitu loh ya. Jadi dibiarin aja, jadi cuma dibersihkan aja kali ya untuk usaha pruning, karena ini belum pernah pruning untuk cara dia iketin ke atas gitu loh guys ya. Dan ini ya emang sih menghasilkan banyak buah gitu jadinya gitu. Jadi itu biasanya cuma satu bin bisa 2 atau hampir 3 malah ya. Jadi ini sangat subur banget gitu buah-buahannya guys, banyak banget hasil yang untuk di harvestnya gitu ya. Tuh kan sampai ke atas gitu. Jadi juga terus dia nyamping juga ke kiri ke kanan, terus dia punya rantingnya tuh diikatnya panjang, agak panjang nggak kayak biasanya juga gitu. Jadi sangat banyak menghasilkan buah gitu. Nah nanti ini dari hasil semua ini ya, kita punya manajer bagian untuk yang ngambil data-datanya gitu. Nanti dia akhir selesai ini mereka pasti akan kasih tahu gitu, pasti kan kasih reportnya gitu ke yang punya pemiliknya gitu ya. Kasih tahu ini yang kita hasilkan tahun ini ya, dia pakai apa aja mixnya untuk spraynya, dan cara perawatannya mereka, dan juga ya itu terserah dari grower ya gitu, apakah mereka akan lanjut untuk ngeliat dulu gitu, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun lah gitu lah ya. Nanti mereka pengen tahu perkembangannya bagaimana. Dan nanti kalau misalkan mereka mau adopsi mereka punya method untuk cara perawatan ini, mereka monggo, mereka itu silakan, mereka masih bisa gitu ya. Jadi ini, dan juga hari ini kerjanya tuh pas awannya tuh ada banyak awannya gitu, nggak panas, jadi kan enak gitu ya. Jadi santai, ya nggak santai sih, tapi juga kerjaan ya. Tapi ya tangan pasti pada lengket karena kan buahnya tuh pada manis-manis, seger-seger gitu loh. Jadi lengket-lengket gitu. Berapa kali tuh gitu guys, mesti ganti glove-nya gitu ya. Dan juga ini cuma diambil buat sampling aja sih ya, trial gitu. Jadi akhirnya nanti tuh kalau salah ada beberapa yang dibawa ke winery, ada juga beberapa yang dibuang aja gitu. Jadi ya mereka cuma misalkannya paling banyak ya yang sepengetahuan kita gitu, kalau salah mau bikin buat wine maka dibutuhkan banyak 30 kiloan gitu lah ya. Jadi ya satu ember itu bisa 15 kiloan gitu. Itu kalau misalnya untuk yang student gitu ya. Student itu mereka misalnya mau bikin, karena manajer kita tuh dia dari kampus juga gitu ya. Dan mereka ada studentnya juga gitu, pengen belajar wine making gitu. Jadi mereka tuh pengen tahu cara bikin wine-nya. Dan ini kesempatan mereka ngambil buah-buahnya gitu yang untuk mau dipakai untuk bikin wine. Ini yang untuk jenis Sauvignon Blanc wine ya. Jadi ada juga yang bagian untuk yang Pinot Noir juga ya. Jadi kebanyakannya tahun ini kita ngambil sampling tuh untuk buah Sauvignon Blanc. Karena New Zealand tuh ketahuinya tuh banyak kan terkenal tuh dengan wine Sauvignon Blanc guys ya. Jadi orang yang tadi punya Pinot Noir atau Chardonnay atau mereka di riset, dicabutin pohon-pohonnya, terus dibikin jadi project untuk nanam Sauvignon Blanc ya. Jadi gantikan untuk buah Sauvignon Blanc. Jadi mereka tuh banyak kan sekarang tuh orang misalnya new development pasti tanamnya buah-buah Sauvignon Blanc gitu sampai jutaan gitu. Tiap tahun tuh nggak ada berhenti-hentinya gitu. Sampai pada akhirnya tahun ini mereka kebanyakan buah, jadi ada beberapa yang nggak dibawa ke winery karena cropsnya tuh terlalu banyak, dan juga demands untuk orang mesan Sauvignon Blanc dari New Zealand kurang ya. Jadi over banget gitu, jadi kebanyakan gitu. Jadi mereka tuh ya mikir udahlah kalian terserah dari punya pemilik vineyard growernya,
entah mereka mau cabutin, di harvestin, terus dibuang aja atau dibiarin aja di pohonnya gitu. Tapi sih sarannya sih lebih baik dibuangin aja gitu, tapi jangan dibiarin membusuk di pohon, takutnya itu nggak bagus untuk pohonnya sendiri gitu loh, jadi membusuk gitu. Kalau misalnya nggak di harvest, mendingan di harvest aja gitu, terus dibuang aja gitu. Keluarin duit berapa, ada expense berapa untuk ngebuangin buah-buahnya daripada membusuk di pohonnya gitu guys ya. Jadi ya kerjaan ini ya banyak juga kita belajar dari vineyard grower, manajer kita maaf ya, karena dia ngasih tahu ini jadi oh gitu toh ya. Jadi ini untuk sebagian vineyard growers yang ada di Blenheim, Marlborough region area gitu ya. Kita mengerjakan ngambil trial sampling gini guys ya. Ada yang di kota, ada yang di Sedan, ada yang ada di Wairau Valley juga guys. Itu sampai 1 jaman kemarin mau kesananya gitu, perginya doang ya, belum baliknya lagi. Itu kalau misalnya nggak macet guys, kalau misalnya mau pergi ke sana ke daerah Wairau Valley guys ya. Dan ini juga kerjaannya guys, misalkannya ya kita kerja gini, kita dikasih gloves gitu ya, sarung tangan. Nah itu sarung tangan yang kayak rubber plastik gitulah ya, bukannya yang sarung tangan yang untuk itu dingin. Enggak, kalau enggak kayak gitu mah bakalan lengket banget. Terus juga harus sediakan kayak air putih juga gitu, karena sering ya sarung tangannya kerobek-robek. Terus kita punya guntingnya juga lengket-lengket, jadi kayak susah untuk nggak ada gripnya gitu untuk megang guntingnya gitu guys. Jadi ya sediakan juga sebanyak-banyaknya mungkin gitu ya, mungkin 3 pasang atau 4 pasang gitu kan ya. Soalnya kadang-kadang kita tanpa sengaja kebeset dengan kawatnya atau juga kena guntingnya, glovesnya jadi robek. Terus ya mesti buru-buru ganti, kalau enggak ya ntar lengket susah mau metiknya gitu, karena kan tahu sendiri kan lengket buah kayak bagaimana gitu kalau salah kayak gini kan ya. Terus juga tuh kan buahnya manis banget gitu, jadi ya itu bikin lengket gitu guys ya. Nah ini kan kita dari tim kita gitu ya, cuma kita berempat aja gitu ya, dan kita semua orang Asia semua gitu. Jadi ada orang Indonesia, ada orang couple Chinese gitu ya, suami istri, dan 1 orang Thailand gitu. Kita cuma berempat aja, dan kita punya manajer, dia bersama dia punya temennya dia orang Jepang dan anak buahnya juga. Mereka juga pekerja juga sih, kayak staff juga gitu, tapi bukan dari staff dari research facility-nya mereka gitu, tuh orang dari luar juga gitu kayak kita. Tapi ya karena salah satu manajernya juga orang Jepang, jadi dikasih kerjaan gitu loh. Mereka cuma kayak turis working holiday visa gitu lah ya. Jadi mereka bisa bekerja, mungkin kelilingin New Zealand, terus mampir ke Blenheim sini kerja untuk selama mereka liburan ke sini gitu ya. Dan mereka tuh kerja sama manajernya gitu, mereka pergi bareng naik mobilnya mereka gitu ya. Kalau kita sendiri, kalau kita mah tim kita gitu ya, cuma kasih alamat di mana, tuh kita ketemuan di mana, di blok vineyardnya gitu ya. Dan nungguin manajer kalau datang gitu ya, kita beda gitu ya. Nah tapi karena kita semua tuh orang pengalaman semua, jadi tuh ya nggak susah sih, tapi ya cuma itu aja kadang-kadang lengketnya aja gitu. Jadi ya semangat kerja terus ya guys. Jadi ini kerjaan ini ya berlokasi di di Marlborough region, South Island, New Zealand ya. Jadi kalian kalau misalkannya belum pernah tahu kayak bagaimana vineyard yang ada di New Zealand, ya datanglah ke Marlborough region sini guys. Jadi kalian bisa tahu gitu pemandangannya. Soalnya tuh kalau misalkannya dari musim ini nih, kan ini masih musim-musim bulan untuk harvest gini kan ya. Nah nanti
sebentar lagi saat ini juga nih udah ada nih udah mulai pruning season gitu loh, dimana kita akan reset semua pohon-pohonnya guys. Jadi mesti di pruning ya. Orang Indonesia yang udah pernah kesini pasti mereka tahu semua gitu, musim pruning itu musim menghasilkan duit gitu kan ya. Jadi ya pemburu dolar semua gitu kalau salah kerja musim pruning gitu, karena tahu itu semakin kita kerja semangat, udah pokoknya udah kerja aja gitu ya. Nah tapi mereka yang kerja di sini, mereka dari perusahaan disponsorin ke sini, tapi mereka kan nggak tinggal di sini kan, nggak kayak kita gitu. Kita kan orang lokal sini, kita juga hidupan di sini sama keluarga gitu ya kan ya. Jadi sesuaikan dengan kita kehidupan kita di sini gitu. Jadi agak beda gitu lah ya, penghasilannya berapa, terus juga biaya hidup juga sini juga berapa, jadi beda gitu ya. Jadi jangan percaya sama orang, oh sini bisa menghasilkan duit banyak gini, bisa banyak duit gini. Tapi ingat juga guys, itu kalau misalkan orang yang pekerja datang doang gitu loh. Kalau kita kan menetap di sini juga kan ya. Jadi penghasilan dan biaya kehidupan sini juga sama juga. Jadi ya sama juga sih kalau dihitung-hitung kalau misalkan kita tinggal di Indonesia gitu loh ya guys ya. Karena living cost di sini juga agak lumayan tinggi juga sih guys. Jadi ya One, two. Very sticky. Kangkung cup. 1, 2, 3. No, this one not good. 3, 5, 6. Di saat ini sekian dulu guys ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian semua untuk nonton video kita ya. Sampai lain waktu lagi. Sekali lagi terima kasih udah joinin. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Jadi kalian juga dapetin notifikasi kalau misalnya kita habis upload video atau gimana ya. Dan untuk saat ini saya selalu teman-teman ya. Jangan ya. Okay, 1, 2, 3. Oh no, good. 2, 3. Oh, very heavy. How many do you have? 4, 6, 7. Oh, very good here. 8, 9. And one more here. Yeah, 10. Thank you.